Oke, kali ini saya akan bikin video pemasangan rem hidrolik dari Shimano. Shimano yang digunain ini yaitu Shimano tipe flip flop. Jadi misalkan tadinya kanan bisa dipasang di kiri juga. Ya, ini dapatnya second, harganya masih oke lah, dan pemakaian juga masih mantep. Alatnya gampang, hanya kunci L aja. Cuma hati-hati ya kalau sebelum pemasangan ini, biasanya di sininya tuh kan ada celah gini, jangan sampai ketekan, atau nggak bisa diakalin dengan cara ini diganjel dengan busa atau kardus. Ini ada aksesorisnya, itu baut-baut, ini baut-bautnya. Terus juga siapin kleman. Nah, kleman ini fungsinya untuk ngerapihin kabel yang nanti akan dipasang di frame sepeda. Ini tampak barangnya gini ya. Nih. Kebetulan beli second, jadi kalau yang panjang itu ya, kalau enggak yang ada dukungan ini biasanya dipasang di belakang, dan yang pendek ditaruh di depan. Kalau mau ditukar ininya aja, ini yang bisa ditukar. Kalau ininya kemungkinan kalau ini nggak bisa sih, karena ada dudukan lagi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita coba pasang, dan alatnya cuma ini, gampang banget, daripada ke bengkel pusing lebih mahal atau pengen ngulik sendiri ya, kita coba sendiri nggak apa-apa lah buat ngisi waktu-waktu luang. Lanjut. Untuk yang pertama saya akan coba pasang rem depan. Rem depan saya pasang di sebelah kiri, itu tergantung selera sih. Biasanya ada orang yang suka rem depannya di sebelah kanan. Oh ya, ingat, hati-hati ya, ini karena nggak ada gabusnya atau pengganjalnya, jadi jangan sampai ini ketekan. Oke, untuk baut yang di sini itu menggunakan kunci L ukuran 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini kuncinya. Kita buka dulu. Ada dua bautnya di sini. Oke. Sebentar. Kita pasang bagian atasnya dulu aja. Untuk yang bawahnya atau kalipernya kita nanti mengikuti aja. Oke, sudah terbuka. Ini bisa ditaruh seperti ini atau digelantungin, sesuai selera aja sih. Kadang ada orang yang suka pasang bawahnya dulu. Nah, ini posisinya juga tergantung selera, karena setiap pesepeda atau ridernya itu punya postur yang berbeda-beda ya, atau gaya pengereman yang berbeda-beda. Di sini saya akan pasang asal dulu aja, nanti tinggal dirapihin. Yang penting terpasang dulu, nggak perlu kencang-kencang untuk pertama karena ini masih asal, kan masih bisa disetting atas bawah, masih maju mundur juga bisa. Oke, nah kayak gini aja nggak apa-apa buat tahanan. Oke, terus kamu gue langsung anjing capek aing. Suka jaro. Ini rekam kan. Nah, untuk yang depan dari sini jalurnya kita turun terus ke bagian box ini. Ini kan kalipernya. Kalau gini kayaknya kurang bagus dilihat. Ya bisa sih. Bisa aja sih. Cuma saya ngambil dari dalam aja. Gini masuk ke dalam. Nah, gini. Terus kita pasangkan seperti ini. Pasangnya juga jangan terlalu kencang dulu karena ini baru tatakan. Ini bautnya yang digunakan itu L5. Jadi yang tadi kita ganti atau bisa buka lagi L5. Ntar ada susah juga, ribet nih sendirian. Nah, pakai tangan dulu aja karena ini rada rawan beratnya ya, daripada kenapa-napa. Pasang lagi bawahnya juga, jangan langsung dikencengin, gini aja dulu. Sip. Nah, ini baru kita pakai kunci. Jangan terlalu kencang, ingat ya, santai aja, sabar.
Nah ini kan masih rada-rada kendor nih, masih bisa goyang-goyang. Kemudian untuk cara settingnya, kalau saya sih ini kan udah goyang yang bawah. Ini saya ditekan aja gini. Nah, ini udah saya tekan. Nah di sini ini kan udah diem. Berarti ini harusnya center sih jatuhnya, kanan kirinya sama. Kemudian kita yang bawah ini dikencengin tapi ya dengan perasaan aja lah, jangan terlalu kencang karena kebanyakan kejadian tuh baut yang di sininya jebol karena kita terlalu kencang mengencangkan baut kaliper ini. Oke, nah ini udah kenceng. Harusnya ini kan udah di center. Oke, ini karena ini belum dirapihin. Nah ini pemasangan yang menurut saya benar karena udah nggak ada gesekan. Biasanya ada orang yang nyeting masih tidak digesekan. Caranya tadi ditekan dulu aja atasnya. Oke, untuk kabel ini nanti kita rapihkan ya. Kita tinggal dulu untuk pemasangan yang kedua, itu rem belakang. Oke, untuk yang kedua atau step berikutnya sama untuk yang rem belakang. Kita lepas dulu ke bautnya. Kalau saya sih tetap pasang ininya dulu, handle remnya atau master rem. Nah, pasang seperti biasa, santai aja sih, nggak perlu langsung kenceng karena nanti akan disetting pas kita akan pas kita naik sepedanya, gimana nyaman saat dipakai. Yang penting asal nempel aja dulu lah. Oke. Nah seperti ini. Sip. Untuk jalurnya, ini kabelnya saya ke bagian kiri seperti ini. Kemudian di sini kan udah ada dudukan kabel nih. Nanti tinggal kita rapin dengan kleman yang ini, gini aja dulu. Terus ke belakang. Nah, ini jangan sampai ketekan ya yang di depan. Kalau ketekan nih rada lumayan nih, susah. Kita langsung pasang aja. Pasangnya. Nah, udah terpasang gini. Kita coba pertama kita coba pasang baut yang di sini dulu nih, biar di sininya tuh diem. Ini bautnya ada 2 biji, bautnya begini. Pakainya kunci L5, ukuran 5 ya. Nah, kita paskan seperti ini. Pakai tangan aja dulu, yang penting masuk. Nggak usah langsung pakai kunci gini takut miring malah jadi masalah baru. Nah, ini masih bisa goyang-goyang gini nih. Di sini kan ada kayak setelan celah gitu. Saya pasang segini aja. Nah, kalau udah center, kalau udah pakai tangan enak tuh pasti kita nggak akan meleset, bautnya tuh nggak akan miring atau apa. Nah, ini kencengin aja, set ini. Kemudian ini karena tadi belum ya dipasang, ini udah dipasang dari sananya, udah dikendorin. Tapi kalau beli kadang belum juga dipasang, ada yang udah dipasang. Ini tinggal kita pasang sama yang di depan, nggak perlu kencang dulu karena kita butuh goyang kanan kiri gini. Langkahnya sama yang di depan ya, kita tekan aja rem yang ini. Untuk setting tuh tekan aja gini, sambil ditekan kita kencengin ininya, baut yang ada di kaliper remnya ini. Nah ini nggak apa-apa, langsung kencang. Oke, nah ini udah kencang. Kalau udah kencang gini, yang tadi ditekan itu kita lepasin, terus kita coba tes putar begini. Nah
Ini lancar ya, nggak ada suara gesekan aneh-aneh. Habis ini kita rapikan kabel perkabelannya. Ini ada beberapa klem, ada 3 nih saya punya. Kalau nggak ada klem bisa dengan kabel tis atau pengikat lainnya. Ini yang pertama kita pasang di sini dulu, langsung aja klikin begini. Nah ini terus kita ke depan sebelah sini. Nah sini kan ada 3, ini bisa ditambahin. Kalau punya saya cuma ada 3 sih, ntar saya cari lagi untuk ya sisanya. Ini seperti ini. Oke, nah, pastikan ini nggak ngeganggu ya, pastikan ini kabel ini nggak terlalu mengganggu pas belok ke kanan kiri, nggak nyangkut gitu atau ketarik. Nah kalau ada nih yang kepanjangan bisa dipotong kabelnya, ada juga yang kependekan itu susah, mending lebih baik kepanjangan sedikit daripada kependekan. Untuk yang depan juga sama, diklem atau enggak di kabel tis. Nah untuk penyetingan posisi remnya ya, untuk posisi penggunaannya biar enak dipakai, ini lurus gini tuh menurut saya sendiri pribadi kurang enak ya, karena tarikannya seperti ini. Ada yang kata apalagi ke atas saya gini, nggak mungkin juga saya naik sepeda posisinya gini kan. Yang enak itu kita rada ke bawah gini, bisa di bawah seperti ini atau ke atas sedikit. Itu juga tergantung selera masing-masing sih. Jaraknya ya itu bisa atur lah. Kalau saya enaknya segini sih. Ini udah enak buat saya sendiri. Kayaknya enak gitu. Nah, tinggal kencengin, patenin aja. Patennya juga jangan terlalu paten, ya ntar malah ininya jebol juga. Sama untuk yang sebelah kanan, atau ini yang kanan ini rem belakang dan yang kiri itu rem depan. Nah sebelah kanan juga samain aja sama yang kiri posisinya tadi. Nah seperti ini, atau sambil diukur begini, oh enak nih. Oke, kalau gini udah cukup, tinggal kencengin aja. Kencengin kedua bautnya ya. Demikian tutorial dari saya. Mudah banget kan untuk pasang 2 rem ini aja, cuma pakai kunci L seperti ini. Nggak perlu ke bengkel lah kalau ada alatnya di rumah. Selanjutnya kita akan coba bongkar-bongkar yang lain sambil kasih tahu ke teman-teman gimana cara setting sepeda yang benar. Thank you.